Perkenalkan, nama saya Yosef Sutanto. Saya lulusan dari Bioteknologi Atmajaya angkatan 2009. Saat ini bekerja sebagai bisnis consultant di Ska Consulting. Udah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Saya mulai bosan sama yang namanya biologi. Jadi setelah belajar biologi selama 4 tahun, terus saya berpikir kalau ini tuh udah nggak menarik lagi biologi. Karena ujung-ujungnya semua orang tuh akan jadi entrepreneur. Jadi alangkah bagusnya kalau mulai dari saat ini saya mau belajar di bisnis. Sejak itu saya mulai cari-cari kira-kira dari kerjaan saya, background saya itu bisa masuk kemana. Terus dari situ saya ketemu kalau ada satu istilah namanya satu pekerjaan namanya bisnis consultant, di mana dia itu terima dari semua background. Nah, jadi dari situ harapan saya adalah saya bisa belajar bisnis lebih banyak, saya bisa belajar tentang keuangan, saya belajar tentang organisasi, bisnis proses, pokoknya macam-macam. Jadi yang pertama itu kita melakukan research, kedua itu kita analisa, dan ketiga itu kita kasih rekomendasi untuk klien. Nah, jadi awalnya itu klien akan datang, dia akan bawa dengan satu masalah ke kita. Misalnya bisnis proses mereka kurang efisien, misalnya pendapatan mereka turun. Nah, dari situ kita coba research misalnya kondisi pasar itu seperti apa, kemudian kita coba research internal perusahaannya seperti apa, kita coba benchmarking dengan perusahaan lain, terus kemudian kita coba analisa dari data-data yang ada, kemudian kita kasih rekomendasi yang paling sesuai dan paling implementable untuk perusahaan ini. Jadi basically ya ada 3 itu sih. Yang pertama itu pasti saya dapat knowledge lebih terkait bisnis, dimana itu tuh hal baru untuk saya. Nah, terus kemudian yang menariknya itu adalah klien kita itu kebanyakan itu eksekutif level. Jadi di situ saya ketemu dengan direksi, saya ketemu dengan kepala divisi. Untuk ukuran orang yang semuda saya, menurut saya itu sangat menarik sekali kalau misalnya bisa diskusi setara dengan mereka. Itu tuh satu. Jadi background saya itu kan di biologi, terus kemudian saya harus bekerja di satu pekerjaan yang emang mengharuskan saya untuk jadi ahli di bidang bisnis. Nah, jadi di situ saya harus adaptasi lagi, saya harus belajar lebih banyak lagi. Jadi kalau mungkin orang yang dulunya manajemen terus kerja di sini harus baca 1 kali, saya harus baca 3-4 kali untuk bisa ngerti konsep yang sama. Karena kalau misalnya emang kamu kerja dan kamu nggak suka, kamu akan tersiksa banget pas kerja. Itu yang pertama. Karena pas jadi bisnis consultant gitu misalnya, workload-nya itu tuh lebih dari jam kerja normal. Jadi kan saya masuk jam 9. Nah, normalnya itu pulang jam 8 atau jam 9 malam juga gitu. Kalau misalnya ikutin yang biasa itu kan ya 9 to 5 atau 9 atau 5. Jadi kalau benar emang kamu nggak suka, saya nggak saranin. Nah, sih sama kliennya biasa either nggak dibayar atau dibayar tapi bayarnya telat-telat. Biasa 2 itu sih, sampai akhirnya kita benar-benar perbaikin lagi. Jadi kalau bisa bisnis consultant itu kan emang sifatnya client oriented gitu. Nah, jadi kalau misalnya kliennya puas, baru nanti mereka akan bayar. Kalau misalnya nggak puas, ya risikonya kita kerjanya ya pro bono aja gitu. Jadi anggapannya gratisan, terus mereka bayarnya belakangan. Paling itu sih risiko. Beberapa project itu memang membutuhkan yang namanya flowchart. Nah, jadi untuk satu kasus saya pernah nanganin project gitu. Dia itu perusahaan BUMN di industri elektronik. Mereka itu ingin dibuatkan bisnis proses yang baru yang lebih efisien dan lebih singkat. Jadi kita tahu kalau misalnya BUMN itu kan sebenarnya lebih birokratif ya. Jadi mereka itu harus melewati tahapan-tahapan tertentu, tapi di sisi lain mereka itu harus lebih efisien. Jadi mereka harus cepat karena misalnya mereka harus mengambil keputusan atau apa. Jadi saya harus seimbangkan antara birokrasi itu dengan mengefisiensikan bisnis proses. Nah, di situ pakai flowchart karena basically mereka itu yang pertama mereka itu lebih paham dengan bahasa flowchart, dan yang kedua itu memudahkan juga untuk membacanya. Jadi mereka tahu ini proses ini stepnya di mana, ini akan masuk apakah berupa decisions, apakah masuk berupa data. Nah, terus kemudian dari situ kita coba analisa bottleneck-nya kira-kira di sebelah mana. Kalau tujuannya sih mungkin lebih ke arah dengan adanya flowchart ini mereka itu bisa bikin satu bisnis proses yang memang komprehensif, jadi dari start sampai end. Terus kemudian dari situ mereka bisa tentuin
efisiensinya itu. Jadi misalnya untuk proses ini mereka butuh data seperti apa, untuk prosesnya kayak gini nanti akan diproses seperti apa. Itu udah cukup jauh. Belum. Kalau untuk kemarin yang bikin bisnis proses, kita itu berhasil ngurangin dari yang jadi saya kasih dulu gambaran besar projectnya. Jadi kliennya itu ingin investasi di bidang pembangkit listrik. Untuk ngelakuin investasi itu, mereka itu sebelumnya punya divisi sendiri, tapi itu butuh waktu lama untuk mengeksekusi investasinya. Jadi untuk kasih keputusan investasi, jadi mereka itu awalnya butuh sekitar 4-5 bulan dari proses awal sampai akhirnya mereka ngasilin keputusan untuk bikin suatu investasi. Nah, cuman dengan ada bantuan flowchart yang dari bikinan kami, kita itu bisa ngurangin waktunya setengahnya. Jadi kira-kira dengan 2,5 bulan mereka udah bisa dari analisa awal gitu ya sampai akhirnya jadi keputusan untuk investasi. Sebenarnya sih kalau dari kita lebih melihatnya itu mana yang lebih gampang sama enak buat klien gitu. Karena kalau misalnya bahasanya sama, kita tuh biasa lebih gampang buat mereka untuk menerima rekomendasi kita. Nah, tapi kalau misalnya untuk cara yang lain selain flowchart belum kepikiran sih. Mungkin biasanya untuk flowchart. Sebenarnya ngebebasin sih, nggak pasti flowchart. Nah, tapi kebetulan ini kan kita nempel ke project kan ya, dan bosnya juga beda-beda untuk tiap project. Nah, bos saya itu kebetulan orang teknik, jadi dia tuh emang lebih demen banget pakai flowchart. Jadi tergantung proyeknya apa aja, macam-macam gitu. Ada yang emang proyek yang misalnya cuma research doang, ya mereka akan melakukan research terus di kantor atau mungkin interview orang untuk dapetin sumber gitu. Tapi untuk pada umumnya proyeknya itu biasanya tuh lebih sering ke tempat kliennya. Jadi misalnya kerjaan bisnis proses, nah kita kan harus tahu gambaran ini sebenarnya kondisi di kliennya itu seperti apa kan. Jadi kita benar-benar datangin ke tempat kliennya, kita interview kepala divisinya, ini prosesnya kayak gimana, ini ada mengganggu di mana, terus kemudian kita coba cari tahu lagi di perusahaan kayak gitu sih. Jadi nggak benar-benar stuck di kantor doang, tapi justru lebih ke cari tahu informasi tempat klien. Tapi pada umumnya itu 3-4 bulan. Jadi klien tuh sebenarnya kayak dikasih kayak semacam apa ya? Dia tuh kayak semacam dikasih jangka waktu juga deh. Jadi misalnya klien itu dia butuh dalam waktu 3 bulan ya. Kita akan selesaikan dalam waktu 3 bulan. Ini biasanya habis kita selesai bikin proses, kita akan presentasi ke direksinya. Nanti mereka yang akan kasih semacam ACC gitu lah. Oke ini bisa dipakai atau oke ini nggak bisa dipakai, kalian bikin ulang gitu. Nah selama ini sih kalau misalnya emang oke udah bisa dipakai, biasanya kita kasih semacam jeda gitu selama 1 bulan. Ini bener nggak sih ini bisa di-implementable? Kalau emang beneran bisa, ya udah berarti nggak ada masalah. Oke, jadi kita cuma semacam ngedampingin gitu lah. Jadi kita ngedampingin sebentar, kalau mereka udah bisa jalan sendiri, ya oke kita tinggal. Terus sih, justru saya nggak pernah nyesel sedikit pun buat masuk ke ini. Saya merasa malah nyesel kenapa ambil biologi atau ada yang lain. Lebih ke situnya sih, tapi saya enjoy sih di bisnis. Sekarang Tergantung project ada yang kepake gitu. Jadi saya juga pernah nanganin project yang memang dia itu mau bikin pembangkit listrik biomass. Nah di situ biologinya ya sedikit pak. Tapi udah sangat kecil dengan iya sih, tapi nggak dalam waktu dekat. Karena saya masih pengen lanjutin studi juga. Tapi at the end of the day saya emang pengen jadi seorang dokter. Kalau dari segi knowledge sih, saya rasa itu cukup menjamin. Karena pas kamu jadi business consultant, kamu belajar banyak hal itu. Jadi kalau misalnya ada di project infrastructure, nanti kalau misalnya jadi ahli, misalnya di project banking, ada juga di project misalnya property. Nah, tapi untuk kedepannya sendiri, saya rasa kamu nanti harus fokus di satu industri. Jadi anggapannya dia itu bagus mungkin buat awal-awal, jadi dia itu untuk knowledge dasar kamu. Jadi kamu punya knowledge bisnis, kamu punya knowledge problem solving, leadership. Tapi habis itu ya kamu harus ke real industry.